Selamat datang teman-teman semuanya. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi ya. Selamat datang saudaraku semuanya. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Waalaikumsalam Kak Sania. Selamat datang saudaraku. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Adalah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Waalaikumsalam Kak Sun. Lama kita tidak bertemu ya teman-teman ya. Kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Waalaikumsalam Kak Wahyu, Kak Setia. Selamat datang saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Kak Bening, Kak Teh, Kak Yati. Oke, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Kembali membersama teman-teman semuanya, saya Coach Muhammad Mufti dalam rangkaian acara terapi Al-Quran yang mudah-mudahan dengan perantara terapi Al-Quran ini Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Allah menunjukkan jalan keluar ya atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Apapun permasalahan teman-teman, seberat apapun ya persoalan hidup yang kita hadapi, yakin ya Allah itu akan menunjukkan jalan yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan makhraja, jalan keluar, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waalaikumsalam Kak Tami, sebentar. Kalau ruqyah langsung, apakah bisa? Untuk saat ini sebetulnya padat sekali ya teman-teman ya. Iya Kak Elza. Lama sekali nggak ketemu, berapa tahun, berapa abad kita nggak ketemu ya. Waalaikumsalam Kak Abdul, Kak Nawang, Kak Tepas, Kak Hizi,
Kak Tami, bismillah. Ya, selamat datang saudaraku. Yang mau ruqyah langsung, ini mohon maaf ya, padat sekali jadwalnya. Coba nanti kontak admin dulu ya teman-teman. Sudah Kak Solo, sudah mulai dikirim, tapi kan antri ya. Jadi karena yang pesan banyak sekali, coba kontak admin aja. Saya nggak paham sudah sampai mana antriannya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas ya. Ini kita coba membahas tentang lunas utang dan mencari sesuap berlian. Sekarung berlian, teman-teman. Jangan sesuap nasi ya. Ya Kak Nur. Kangen forumnya ya, alhamdulillah. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang butuh buku lunas utang, saya sematkan dulu ya. Jadi kita ngobrol santai sambil membahas bagaimana cara lunas utang. Ini saya sematkan. Dan bagaimana cara mengarungi berlian di TikTok. Oke. Waalaikumsalam Bunda Nadisa. Teman-teman, ini yang punya utang ya. Saya baru selesai menulis buku dan sudah selesai cetak. Jadi bukunya semacam ini ya teman-teman ya. Sedikit kita bahas ya, sedikit kita bahas. Waalaikumsalam Kak Rina. Jadi di sini itu intinya bukan hanya cocok untuk mereka yang punya utang. Tetapi memang di sini ada ikhtiar ya, bagaimana untuk mendatangkan rezekinya Allah. Karena rezeki itu kan bukan hanya uang saja ya. Dan rezeki itu luas. Dan untuk membayar utang itu jelas dengan uang, ya kan? Nah, sehingga siapapun, termasuk teman-teman yang nggak punya utang pun, yang tidak punya utang sekalipun, maka tetap cocok membaca buku ini. Kalau misalkan teman-teman punya impian, punya target, gitu ya, punya impian, punya target. Dan setiap kita seharusnya punya sebuah target, punya impian yang nggak usah tanggung-tanggung ya. Kita harus mentargetkan sebuah target atau goal di dalam hidup kita. Waalaikumsalam Kak Di, Kak Dahlan, Mbak Den. Iya Kak Ai, lama kita nggak ketemu ya. Jadi teman-teman, asalkan teman-teman punya target yang luar biasa dalam hidup ini, maka cocok untuk membaca buku ini. Ya, jadi nanti tinggal bahasanya dirubah saja. Bahasanya dirubah misalkan, ya karena target di sini kan nantinya kelimpahan finansial ya teman-teman ya. Jadi tinggal dirubah, misalkan di sini contoh apa ya? Nah, langkah 1. Nah, syarat target itu Kak Solo, kita sudah share ya. Syarat target itu SMART. SMART ya. SMART itu, jadi sebentar, saya buka dulu grupnya. Saya buka dulu grupnya. Sebentar, mana ya kemarin ya? Oh, ini dia. Syarat target. Yuk, kita maksimalkan potensi dalam diri kita. Syarat target itu SMART. Yang pertama adalah spesifik. Oke ya, spesifik. Target kita buat spesifik, misalkan mau umroh, terus mau membangun masjid, mau membangun yayasan yatim, ya membangun rumah sehat, seperti itu. Kalau saya lebih sepakat rumah sehat teman-teman ya, daripada rumah sakit. Rumah sakit itu kesannya ya untuk orang-orang sakit. Ini bagian dari sugesti juga ya. Tapi kalau rumah sehat, rumah yang memang khusus orang pingin sehat, begitu kan. SMART ini S-nya adalah spesifik. Jadi target ini harus jelas dan konkret sehingga mudah untuk direncanakan. Seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman yang punya utang, ya alhamdulillah Kak Lina, teman-teman yang punya utang ya, ini targetnya itu ditulis begini, saya mau utang saya yang besar lunas. Nah ini nggak spesifik ya teman-teman ya. Yang harus dispesifikkan adalah didetailkan itu misalkan
ditulis ya secara detail, utangnya ditulis berapa, ke si A berapa, kemudian ke si B berapa rupiah, ke si C berapa rupiah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian ini spesifik nilainya ditulis detail. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar menuliskan saja tanpa rincian yang jelas gitu ya. Terus kemudian M-nya adalah smart ya, M-nya adalah measurable. Measurable ini bisa diukur. Oke ya, bisa diukur. Iya, ada Kak Rama? Insya Allah ada ya, ada, selalu ada. Di pembahasan materi kita selalu ada. Tapi nggak selalu, ding. Nanti setelah saya balik dari Bandung, saya ke Bandung sekitar hari Ahad ya. Pulang Senin, Selasa, mudah-mudahan ada ruqyah. Nah, Rabunya saya coba agendakan nanti ya. Live setiap luang, mudah-mudahan bisa setiap hari. Tapi nggak setiap hari nanti ada ruqyahnya. Tapi tetap ada terapi ya, teman-teman. Kemudian kembali ke target ini. Ini bukan hanya untuk lunas utang ya. Betul, ya, siapkan air. Bagi yang puasa tetap siapkan air ya. Bagi yang puasa tetap siapkan air. Jadi ini target itu bukan hanya untuk yang lunas utang. Ini target untuk secara umum. Pertama tadi ya, spesifik targetnya atau goal kita atau impian kita. Silakan teman-teman spesifik secara detail tuliskan. Ruqyah ada efeknya. Kalau mandiri, iya mandiri itu sebetulnya lebih bagus ya. Mandiri lebih bagus, disarankan memang ruqyah mandiri. Tetapi seringkali teman-teman itu tersugesti kalau mandiri itu nggak manjur, nggak mempan. Begitu ya teman-teman ya. Maka ini perlu kita ya namanya belajar ya. Kita belajar selama ini mungkin belum pernah meruqyah diri sendiri. Nah, coba teman-teman mulai luruskan niat ya, bahwa ruqyah ini untuk bagian dari kesembuhan ikhtiar. Jika sudah sehat, mudah-mudahan kita lebih bersemangat, lebih kuat untuk ibadah. Dan yang paling penting, ruqyah mandiri ini justru mengetes ya kelurusan akidah kita sebetulnya. Karena seringkali dibantu ruqyah ini kita dalam tanda kutip ketergantungan ya dengan roqi. Roqi itu peruqyah, dengan mu'alij. Mu'alij ini penyembuhnya. Jadi rawan sebetulnya terjadi dalam tanda kutip penyimpangan begitu. Karena kita dalam tanda kutip terlalu berharap sekali terhadap peruqyahnya. Nah, maka ruqyah mandiri ini sebagai sarana bahwa kita betul-betul bergantung kepada Allah. Gitu ya, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan ketenangan hati, Allah yang menyingkirkan seluruh penyakit ya, gangguan di dalam diri kita. Nah, ini lebih aman sebenarnya ruqyah mandiri. Nah, di sini saya sifatnya ya sekedar membimbing teman-teman. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng untuk ya kita minta tolong kepada Allah begitu ya, teman-teman. Nah, makanya kemudian kita mencoba mengurangi jadwal. Tujuannya adalah teman-teman bisa melanjutkan. Saya kan setiap live itu berpesan ya. Ayo teman-teman, ruqyah ini jangan hanya sekedar menunggu ketika live saja. Tetapi ketika pas libur live, teman-teman praktekkan ruqyah mandiri. Dan insya Allah ada reaksi kok. Ya, ada reaksi. Dan sebetulnya gini, targetnya itu bukan reaksi ya teman-teman ya. Karena reaksi kan banyak tuh. Reaksi banyak. Ada mual, muntah, pusing, terus merinding, kemudian badan mati rasa sebagian, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi itu reaksi yang cukup dalam tanda kutip agak ekstrim ya. Tetapi ada reaksi lain yang reaksinya halus. Jadi kadang nggak terasa malah. Mungkin cuma sendawa, cuma ngantuk mungkin ya. Mata berat. Nah, ini juga merupakan reaksi sebetulnya. Dan yang diharapkan itu reaksi yang soft, yang ringan. Nah, yang sekedar berkeringat, ya, bawahnya agak panas walaupun pakai AC. Terus nafas agak berat. Nah, ini reaksi juga seperti itu. Siang lihat waktunya ya Kak Tami, tidak selalu. Jadi saat ini memang saya kesulitan sekali untuk mengatur manajemen ya. Karena padat sekali juga persiapan
seminar di Bandung hari Ahad, kemudian persiapan saya lanjut studi ya, dan lain sebagainya. Juga banyak kegiatan di luar, amanah-amanah di luar yang harus saya tunaikan. Oke, silakan yang baru saja bergabung, silakan siapkan air, dan kalau hujan di luar silakan ditampung air hujannya. Gitu ya. Oke, kembali ke target. Target ini yang pertama adalah spesifik. Kita mulai rukyah jam berapa ya? Jam 6.45 teman-teman. Masih cukup lama ya, sekitar 20 menit lagi yuk. Iya Kak Rama, alhamdulillah sudah banyak ini ya, membantu banyak orang. My online nanti ya, nanti kita share jam 6.45. 6.45 kita share caranya. Siapkan air dulu teman-teman. Dan begini teman-teman ya, saya kasih PR buat teman-teman, silakan cari 50 pasien. Siap nggak kira-kira nih? Cari 50 pasien minimal. Tujuannya apa sih? Biar ilmu yang saya share di sini sedikit ya, secuil apa yang saya share, seuprit apa yang saya share, teman-teman itu melanjutkan begitu loh. Jadi nggak berhenti hanya pada teman-teman aja. Sehingga apa? Masing-masing dari kita punya amal jariah lah. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat gitu ya, yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga misalkan kita membantu orang lain sembuh nih, ada banyak keluhan di luar sana, orang itu nggak bisa melakukan gerakan sholat tertentu, misalkan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ketika ruku pinggangnya pegel luar biasa. Ada di antara teman-teman yang merasakan seperti itu, ketika ruku, ketika sujud ini nggak bisa ya. Mungkin ada bagian tubuhnya yang terasa begitu sakit. Nah, maka ini perlu diwaspadai. Ya. Kalau seandainya secara medis ini tidak ada keluhan apapun. Karena ini sulit melakukan gerakan sholat, gerakan tertentu ya. Ini merupakan bagian dari pertanda adanya gangguan gaib. Nah, maka ketika kita membantu orang tersebut, ya, terus kemudian akhirnya sembuh dan bisa sholat dengan sempurna, maka selama orang ini merasakan sehat, bisa sholat secara sempurna, mudah-mudahan ya amalnya itu mengalir kepada kita, gitu teman-teman. Jadi program kita ini memang ayo nabung amal sebanyak-banyaknya, kita maksimalkan hidup kita intinya, gitu ya. Jadi program terapi langit adalah memaksimalkan hidup kita, jangan mau jadi orang biasa-biasa saja, jangan mau jadi orang rata-rata, jangan hanya sekedar mengandalkan amal-amal yang itu-itu saja, bukan hanya sekedar mengandalkan amal sholat kita yang seringkali tidak khusyuk, iya kan? Seringkali tidak khusyuk, jangan hanya sekedar ngandalin sedekah kita yang mungkin jarang-jarang. Betul. Iya, gitu. Ini semacam multi level ya teman-teman ya. Multi level marketing amal. Jadi teman-teman tahu multi level kan ya? Multi level kan ngerekrut tuh. Si A rekrut B, si B rekrut C, C rekrut D, dan seterusnya sampai Z. Nah, kita bisa mengkonsep ya multi level amal begitu teman-teman. Alhamdulillah Kak Sumatri, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi multi level amal ini luar biasa. Saya share sedikit apa yang saya tahu kepada teman-teman. Teman-teman nanti mencoba ya, mungkin dari mulai keluarganya dulu. Mulai dari keluarganya dibantu untuk diterapi lah. Diterapi yang punya keluhan. Yang misalkan malas ya, ada di antara anggota keluarga kita yang mungkin malas sholat. Nah, coba di dialog, kan teman-teman sudah paham karakternya, sudah deket ya. Coba dialog, deketin. Terus kemudian ditawarkan ruqyah. Insya Allah ada perbedaan teman-teman. Karena gangguan nomor satu ya, gangguan nomor satu masalah gangguan gaib. Ini biasanya menyerang seseorang hingga dia malas sholat. Bukan yang lain ya, bukan gangguan sakit, bukan gangguan misalkan asam lambungnya naik, terus kemudian sampai kurus kering ya. Tapi yang paling utama adalah nyerang ibadahnya sehingga malas begitu. Enggak mau. Iya, kalau enggak mau jangan dipaksa, begitu ya. Nah, ini ada pemahaman yang keliru ya. Ada pemahaman keliru, apalagi ada salah satu dalam tanda kutip oknum ustadz yang sebetulnya ini agak menyimpang ya.
Tetapi sayangnya banyak di antara kita umat muslim, ya umat Islam ini yang terkecoh. Dan beliau ini memang kuat sekali brandingnya dan sudah masuk media televisi. Penyimpangannya adalah ketika beliau mengaku bisa melihat jin, ya, dan kemudian mengatakan bahwa ruqyah ini justru menyebabkan jin masuk ke dalam badan. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini perlu waspada. Mungkin ada di antara kita yang salah memahami ruqyah ternyata bisa memasukkan jin ke dalam badan. Nah ini keliru teman-teman. Ketika ruqyah kita praktekkan, kita bacakan ayat-ayat Allah, ada seseorang yang kemudian terjadi reaksi. Kak Widya, alhamdulillah sudah sampai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah mulai dibuka. Buku apa ini? Buku yang lunas utang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ketika kita bacakan ayat-ayat tertentu kepada seseorang, kemudian ada reaksi, hingga kemudian tidak sadar diri, kesurupan dan seterusnya, itu bukan kemudian jin dari luar masuk ke dalam badan, bukan. Tetapi jin yang ada di dalam badan ini, mereka merasa tidak nyaman, merasa kepanasan, sehingga mereka ya ingin keluar, seperti itu, ingin keluar. Karena panas. Ayat-ayat Allah bagi jin yang ingkar ini akan terasa panas, gitu. Nah, kalau jin muslim tidak mungkin yang taat ya, karena ada jin yang taat, ada jin yang ingkar. Jin muslim pun macam-macam. Ada yang tingkat ketakwaannya tinggi, dia juga sebagai ulama di kalangan jin. Ada juga jin yang ya dia sebagai jin biasa begitu. Ya, ada yang ingkar juga, ada yang munafik juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah maka ayo kita mulai ini ya, memaksimalkan diri kita dari lingkungan terdekat, dari lingkungan keluarga. Kembali kepada target teman-teman, spesifik. Jadi goalnya itu harus jelas, spesifik, konkret, nyata. Oke? Misalkan, nah ini bisa tuh ditarget tuh. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Ini enggak konkret. Bermanfaatnya dari sisi apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sedang pembahasan ini ya, teman-teman ya. Buku lunas utang, metode bismillah, tetapi ini bukan hanya sekedar untuk yang punya utang saja, tetapi untuk semuanya teman-teman yang ingin memaksimalkan hidup. Misalkan, jadi kita ingin ini ya, merealisasikan apa yang Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Maka kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Jangan hanya sekedar ditulis, bismillah ya Allah, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaatnya dari sisi apa? Apakah misalkan kita sedekah banyak-banyak, ya, sedekah, istilah Jawanya itu sedekah jor-joran, begitu ya, sedekah jor-joran. Nah, teman-teman yang ingin sedekah habis-habisan itu di sini ada langkahnya, begitu. Terus ingin membantu banyak orang dari sisi mengobati, sebagai kita membantu ruqyah orang lain. Nah, ini juga sebagai spesifik, ya, target yang spesifik. Terus, nah saya punya target nih, saya punya target sebetulnya ya, saya punya impian, tapi saya tidak akan share di sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya target, punya agenda, punya impian, yang teman-teman komitmen kuat di situ untuk mewujudkannya, jangan sekali-kali di-share kepada orang lain. Oke ya, ini teman-teman yang sudah terima buku lunas utang, ini ada sebentar, saya buka dulu halamannya ya. Jadi nanti di grup ya, di grup itu ada panduan targetnya kapan, target kapan selesai. Nah itu jangan di-share kepada orang lain. Atau misalkan teman-teman yang nggak punya utang tetapi ingin misalkan umroh, ingin membangun masjid ya, karena kita berkomitmen kita harus meninggalkan satu warisan, bukan warisan harta dunia, tapi warisan aset akhirat yang terus mengalirkan pahala kebaikan walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Seperti itu ya. Nah, ini target teman-teman jangan di-share kepada orang lain.
Karena nanti akan muncul banyak sekali hambatan rintangan. Begitu. Ya, maka yang terbaik tetap disimpan, hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau kita share kepada orang lain, walaupun itu keluarga kita ya, walaupun itu keluarga kita sendiri, maka bisa berpotensi mendatangkan penyakit ain. Walaupun keluarga sendiri, walaupun suami sendiri, walaupun istri sendiri, yang mereka betul-betul tahu karakter kita. Ketika kita mengungkapkan, kita share kepada suami, Mas, aku pingin banget sebelum Allah manggil aku, ya paling enggak kita punya inilah musola, ya bangun musola kecil-kecilan. Suami langsung ngakak, atau paling enggak gini, pret gitu. Gimana mau punya musola? Utangmu aja banyak, utang kita aja banyak. Kamu aja malas-malasan, kamu itu nggak punya skill, gitu ya. Kalau pengen tahu, ingin mencontoh amal soleh gimana? Maksudnya gimana nih Kak, Mbak Den? Kalau pengen tahu, ingin mencontoh amal soleh, maksudnya gimana Mbak Den? Diperjelas lagi ya. Jadi teman-teman, jangan share apapun yang mau kita target kepada orang lain, walaupun itu adalah keluarga kita. Kemudian harus terukur ya, sehingga kita tahu kapan impian akan tercapai. Walaupun nanti bisa maju, bisa mundur. Begitu. Kemudian, ini contoh ya, contoh praktek yang betul. Nanti ditulis teman-teman ya. Apapun target teman-teman tidak harus punya hutang. Teman-teman yang bebas utang pun bisa mempraktekkan ini. Misalkan ingin umroh, ingin membangun masjid, ingin bangun yayasan sosial. Contoh praktek yang betul. Ini kalau punya utang ya. Saya punya utang KPR rumah misalkan nih, dengan rumah dengan spesifikasi tipe 100, 2 lantai. Luas tanah dispesifikan. Luas tanah 125 meter persegi, nilai rumah saat ini 600 juta. Misalkan sisa angsuran total 300 juta. Nah, jadi pendapat ulama teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur ini ya, terlilit utang riba khususnya, maka ada 2 opsi. Jika angsurannya ternyata sebentar lagi lunas, tinggal beberapa kali angsuran, maka dilunasi saja. Tapi yang penting setelah itu komitmen untuk tidak membuka utang baru. Oke ya. Tapi kemudian, kalau misalkan angsurannya baru awal-awal, baru beberapa kali angsuran tuh, lebih baik diikhlaskan saja, dilepas saja. Wah, nanti hilang uang DP terus uang angsuran. Tidak jadi masalah, Allah yang akan mengganti nantinya. Karena apa? Karena niat kita ingin menjauhi dari riba ya, bersih dari riba. Insya Allah nanti akan Allah ganti, yakin ya. Kak user 6059 dapat proyek selalu endingnya ada masalah. Nah ini vibrasi rezeki ya teman-teman. Jadi gini, ini persoalan rezeki yang seringkali banyak dialami oleh kita. Pertama, kalau sudah berkeluarga, ini harus getaran energi hatinya itu harus sama-sama positif. Harus sama-sama positif, harus sejalan. Ya, harus sama-sama positif sejalan. Misalkan contoh termasuk dalam hal amal ya. Dalam hal amal, ini sebisa mungkin sepakat. Misalkan walaupun tidak harus sama-sama amalnya, tetapi sama-sama sejalan dalam ketakwaan kepada Allah. Misalkan suaminya ahli sedekah, istrinya ahli tahajud, gitu ya. Karena setiap orang ini punya amal andalan masing-masing, teman-teman. Punya amal andalan masing-masing ya. Sulit, berat, luar biasa kalau satu orang ini menguasai semua amal. Ya. Satu-satunya di kalangan manusia begitu ya. Nah, ini di kalangan sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki semua amal. Ya. Ketika Rasulullah tanya siapa yang hari ini sudah takziah, siapa hari ini sudah silaturahmi, sudah kemudian berpuasa. Nah, itu semuanya Abu Bakar As-Siddiq ini yang ngacung, angkat tangan gitu ya. Nah, maka kita ini menurut Imam Malik ya, Allah ini sudah membagi amal seperti
Allah itu membagi rezeki. Rezeki dibagi-bagi, ada orang yang jatah rezekinya besar, ada orang yang jatah rezekinya sekian, sekian, sekian. Nah, termasuk dengan amal. Amal di antara kita itu beda-beda. Maka suami istri ini nggak harus amalnya sama, tapi paling tidak masing-masing punya amal andalan, punya keahlian masing-masing. Satunya ahli tahajud, satunya ahlul Quran, begitu ya. Terus kemudian satunya ahli sedekah, satunya misalkan ini ahli sholat sunnah. Sholat kalau yang wajib jelas ya, tidak perlu diperdebatkan, seperti itu. Terus kemudian teman-teman, kesamaan vibrasi ini dalam hal misalkan ini ya, kesepakatan untuk tujuan tertentu, seperti itu. Ini harus selalu, makanya komunikasi itu penting teman-teman. Komunikasi dengan pasangan untuk menyamakan visi misinya ingin dibawa kemana keluarga, begitu ya. Nah, terus kemudian soal ini ya, gagal proyek, ini sebetulnya ini panjang penjelasannya. Di sini ada teman-teman, saya bahas di halaman ini. Teman-teman yang sudah terima bukunya, itu ada di halaman 113. Ada 113. Di halaman 113 dan halaman, sebentar, ada dua ya. Dan di halaman 125. Betul sekali Kak Santi ya, kalau sejalan dengan pasangan itu pasti insya Allah ya rezekinya mengalir lancar. Jadi begini teman-teman, ya saya menggambarkan tipe rezeki itu dengan seperti ini. Jadi ada orang tipe A, ya, ada orang tipe B, ada orang tipe C, ada orang tipe D, ya. Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi rezeki itu ada yang sudah dijatah oleh Allah, yaitu berupa ini ya, buah-buahan yang jatuh. Ini ibaratkan sumber rezekinya adalah pohon. Oke, ini saya gambarkan di sini. Sumber rezeki ini adalah pohon. Nah, ini kebetulan saya persempit pembahasannya. Pembahasannya saya persempit mengarah kepada harta. Walaupun rezeki itu luas ya, tapi ini sedang saya persempit. Kak Sumantri cek ke admin ya. Saya tidak paham, saya belum paham karena yang ngirim, yang ngemas itu admin. Mudah-mudahan sudah dikirim seperti itu. Ekspedisinya campuran Kak Teh, tergantung request biasanya. Karena masing-masing teman-teman requestnya beda-beda. Ada yang ingin pakai pos, ada yang pakai JNE, JNT dan seterusnya. Nah teman-teman, ini setiap orang itu pasti sudah mendapatkan jatah rezeki oleh Allah, walaupun dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Ya, maka setiap orang sudah pasti akan dapat jatah rezeki. Ibaratkan ini adalah buah-buahan yang jatuh ke tanah. Oke, siapapun bisa mendapatkan rezeki itu. Nah, ini adalah area yang bebas sihir. Ini area yang bebas sihir, tidak mungkin bisa ditutup oleh rezeki penutup sihir penutup rezeki. Oke ya, karena ada sihir yang bisa menutup rezeki. Ciri-cirinya adalah ketika teman-teman punya warung, itu warungnya kelihatan tutup terus. Nah, tapi kan tetap teman-teman bisa mendapatkan rezeki kan, tetap bisa makan kan. Nah, itulah wilayah rezeki yang tidak bisa tertutup oleh sihir. Begitu. Nah, ada orang yang hanya sekedar, mohon maaf, tidak berpendidikan, mereka tetap bisa makan. Ada orang yang serba kekurangan, tetap bisa makan. Nah, inilah rezeki yang sudah dijatah oleh Allah. Tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan ya kesejahteraan, maka teman-teman harus menggunakan ini tangga ya, atau semacam tongkat atau galah. Untuk apa? Untuk ikhtiar mendapatkan rezeki lebih banyak. Nah, ini rezeki di atas inilah yang kemudian bisa tertutup ya sihir. Di halaman 125 saya jabarkan lebih lanjut. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini wilayah anti sihir itu di bawah garis. Nah, yang diarsir ini ke atas, ini adalah wilayah rezeki yang Allah luaskan dan ada kemungkinan bisa ditutup oleh sihir. Seperti itu. Nah, tangga ini maksudnya adalah misalkan semacam ilmu, begitu ya. Ilmu untuk marketing, ilmu berbisnis, itu ibaratkan tangga di sini.
skill affiliate, TikTok affiliate ya. Nah, teman-teman di buku ini dijelaskan secara detail gitu. Oh, sudah jam 6.45. Kita mulai ya terapinya. Yuk kita mulai terapinya. Bismillah. Sudah siap air semua? Ya. Teman-teman yang proyeknya gagal coba cek. Gadai syariah apakah riba? Wallahu a'lam, teman-teman. Saya belum berani menjawab karena perlu lihat kasusnya. Ya, perlu lihat kasusnya seperti apa. Saya belum mengkaji di pegadaian syariah seperti apa. Terus kemudian kan di bank juga ada ya gadai syariah. Terus kemudian di lembaga-lembaga tertentu itu harus dikaji kasusnya seperti apa, prakteknya seperti apa, begitu. Dan bidang saya itu saya tidak mendalami soal fikih ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mendalami soal fikih, saya masih belajar, saya masih ngaji, saya belum berani memberikan jawaban. Nah, di TikTok ini insya Allah banyak ya para ustadz yang mereka mengkaji khusus fikih. Seperti itu. Nanti teman-teman silakan bisa cari referensinya kalau mau searching. Referensinya itu yang pertama adalah Ustadz Erwandi Tarmizi. Teman-teman catat ya, Erwandi Tarmizi, silakan searching di TikTok atau di channel sebelah YT gitu. Terus kemudian ada Ustadz Oni Syahroni. Oke, Ustadz Oni Syahroni ini dia agak sedikit moderat ya, agak sedikit longgar. Terus kemudian ada Ustadz Aminur Baiz. Begitu. Silakan nanti teman-teman searching misalkan hukum gadai syariah. Nah, saya hanya bisa saat ini untuk memberikan referensi saja karena minimnya atau dangkalnya pengetahuan yang saya miliki, saya belum berani memberikan jawaban. Gadai sawah seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau saya sedikit mengerti ilmunya, saya berani menjawabnya. Jadi masalah gadai ini teman-teman perlu hati-hati. Jadi kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu kaidahnya. Jadi setiap masalah utang piutang yang mengambil manfaat di dalamnya, itu adalah riba. Contoh misalkan gadai sawah. Kita punya sawah. Misalkan kita punya sawah 1 hektar. Kemudian kita butuh uang 10 juta. Lalu sawahnya kita gadaikan kepada tetangga kita, A misalkan. Nah, A ngasih uang kita 10 juta, oke, jangka waktunya misalkan 1 tahun, ya, 1 tahun, terus kemudian kembali 10 juta, ya, kembali 10 juta, tidak ada tambahan apapun. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika sawahnya itu diolah, dimanfaatkan oleh si A, maka ini jatuhnya riba. Kenapa? Kaidahnya tadi ya, setiap utang piutang yang mengambil manfaat di dalamnya itu adalah riba. Nah, si A memberikan kita uang 10 juta, meminjami kita uang 10 juta, walaupun nanti baliknya tetap 10 juta, tetapi sawahnya diolah. Nah, ini ribanya itu di situ. Kenapa? Si A mendapatkan manfaat dari sawah. Sama dengan motor misalkan ya. Gadai motor gimana? Bukan hanya sekedar BPKB yang dititipkan, tapi motornya misalkan dipinjam, dipakai. Nah, ini iya, betul sekali Kak Solo. Setiap utang yang mengambil manfaat itulah riba. Yuk, yang sudah siapkan air, silakan komentar. Sudah siap? Betul sekali, manfaat bukan sekedar uang, tapi dalam bentuk yang lain. Oke, teman-teman. Umroh tapi berangkat dulu dan bayarnya nyicil. Wallahu a'lam ya. Saya agak berhati-hati sekarang dalam menjawab ya. Silakan teman-teman bisa tanyakan kepada yang lebih ahli seperti itu. Kalau saya lebih memilih untuk berhati-hati karena itu sama saja meninggalkan utang. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mempunyai finansial yang cukup untuk mengangsur setelah kita umroh. Nah, ini bahaya sekali. Karena adanya utang ini bisa membuat kita tertahan. Seandainya kita misalkan sudah ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga, tapi kemudian ternyata masih ada tanggungan utang, ini bisa tertahan teman-teman. Ya, bahkan seorang orang yang mati syahid pun
ketika masih ada tanggungan utang, dia nggak bisa masuk ke dalam surga, ditahan. Kecuali nanti ahli warisnya yang kemudian melunasi. Gitu. Kecuali nanti ahli warisnya yang melunasi. Nah, di sini juga saya sebutkan teman-teman. Di sini saya sebutkan ya, sebetulnya utang itu tidak dilarang loh. Nih, di halaman 21 ada kabar gembira teman-teman. Utang itu tidak dilarang kok, asalkan ada 10 syarat. Utang itu boleh. Dan bahkan ya, ada sahabat yang punya utang sampai meninggal loh. Zubair. Tapi ini dilunasi ya, memang dilunasi oleh anaknya, Abdullah bin Zubair. Seperti itu. Yang belum dijawab nanti ya, setelah terapi ya, atau nanti teman-teman bisa DM. Yuk, kita mulai terapinya. Siapkan air. Teman-teman targetkan ya, cari 50 pasien. Yang siap cari 50 pasien, yuk komentar, siap. Jangan-jangan nggak siap nih. Ayolah teman-teman, jangan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi ya. Cari orang lain yang siap kita bantu. Kita mudah-mudahan melalui perantara kita, orang tersebut sembuh. Kalau sembuh sehat kan amal ibadah kita ngalir. Ya kan? Mudah-mudahan loh. Oke ya, jadi begini. Kalau reaksi, gini Kak Solo. Kalau reaksi ya, reaksinya kayak apa dulu? Itu dibiarkan aja udah sembuh sendiri kok. Iya, 10 pasien, tapi kan tahap awal nanti tambah terus. Oke, teman-teman, siapkan air, pegang ya airnya. Saya kasih contoh seperti ini. Silakan tutupnya dibuka. Tutupnya dibuka. Yang puasa tetap nyiapkan ya. Yang puasa tetap nyiapkan air. Yuk dipegang, kalau berat ditaruh aja nggak apa-apa. Kita baca doa berikut ini. Yuk tirukan. Jangan lupa wudhu ya. Yang halangan tetap wudhu, yang halangan tetap bisa ikutan. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya Kak Ratna, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Ya, ikut dulu teman-teman, silakan yang lihat postingan saya tentang ruqyah silakan ikuti ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Allahumma Rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi asimhum wazalzilhum wansurna alaihim. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan. Ya teman-teman, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Ya Allah. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, di pagi ini pertolonganmu, kasih sayangmu. Jadikan air ini, Ya Allah, yang telah kubacakan ayat-ayatmu sebagai air penyembuh, sebagai perantara kesembuhan badanku dari berbagai macam gangguan, baik medis ataupun non-medis. Sembuhkan, Ya Allah. Kuserahkan kesembuhan badanku kepadamu, Ya Allah, melalui perantara air ini. Jika ada gangguan di badanku, Ya Allah, baik medis ataupun non-medis, baik gangguan penyakit ain ataupun jin khodam atau jin nasab atau jin dasim dan gangguan jin jenis lainnya, termasuk sihir, Ya Allah, hancurkan dengan perantara ayat-ayat-Mu, Ya Allah, yang telah kubacakan ke dalam air ini. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar, Ya Allah, jadikan air ini sebagai racun bagi gangguan tersebut, Ya Allah, bagi jin kafir dan munafik yang tidak mau keluar dari badanku. Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman yang sudah menyiapkan Al-Quran, silakan pegang Al-Qurannya. Yang belum, tidak jadi masalah, cukup baca berulang-ulang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke? Sekali saja nggak apa-apa, boleh berkali-kali. Oke, silakan yang sudah menyiapkan Al-Quran, silakan dipegang, terus kemudian niatkan, minta tolong kepada Allah, dalam hati boleh, diucapkan boleh. Ya Allah, tunjukkan satu ayat, Ya Allah, yang khusus menyembuhkan badanku, Ya Allah, yang menyejukkan hatiku, yang menjadi penawar
setiap keluhan di dalam badanku. Bismillah, Allah Akbar. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya. Yang belum menyiapkan nggak apa-apa ya. Apalagi yang sedang berhalangan tidak perlu mempraktekkan. Oke, tunjuk satu ayat yang pertama kali terlihat, terus kemudian dibacakan. Kalau yang belum bisa membaca, sebisanya saja, atau cukup dilihat ayat-ayatnya, terus kemudian dibaca artinya. Kemudian silakan ditiupkan ke air, ya, tiupkan ke air, seperti itu. Jika sudah, yang tidak berpuasa silakan minum. Oke, diminumnya sekali teguk ya. Sekali teguk, jangan berkali-kali, jangan kebanyakan. Apalagi dihabisin. Jangan dihabisin. Yang sedang berpuasa nanti diminumnya jelas ya, ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa silakan diminum. Yang mulai ngantuk-ngantuk gimana, silakan cuci muka dengan air yang sudah disiapkan. Yang mulai pusing-pusing silakan diteteskan di ubun-ubun, diteteskan. Terus kemudian dipijit-pijit daerah tengkuknya. Oke. Saya akan share titik-titik ya, titik-titik penyembuhan, dan sebagian merupakan titik-titik yang bisa menjadi media gangguan. Oke teman-teman, silakan diketuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketuk-ketuk silakan teman-teman. Jadi ngukurnya begini ya teman-teman. Jadi ini nah seperti ini, gini ya teman-teman ya. Gimana sih? Nah gini ya. Terus kemudian ini diletakkan di sini. Oke, nah inilah titiknya. Jari tengah itulah titiknya. My Online rekamannya di YT ya, channel YT. Channel YT, nanti cari aja terapi langit. Di situ lengkap rekamannya. Oke, silakan ketuk-ketuk teman-teman di sini. Yang diucapkan adalah, ini pakai ucapan ya, pakai doa. Jadi begini, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan saat ini, atau mungkin selama ini keluhannya apa, kalau pas saat ini belum kambuh, tetap diucapkan keluhannya, tapi bukan menyebutkan penyakitnya. Misalkan yang selama ini darah tinggi, itu nanti lebih efektif kalau teman-teman punya tensimeter ya. Sebelum ruqyah, sebelum terapi ditensi, setelah terapi ya ditensi. Nanti mudah-mudahan ada perubahan. Oke, kalimatnya begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu yang selama ini aku alami berupa ya, jadi sakit itu anugerah. Segala macam keluhan, kesedihan itu anugerah dari Allah. Walaupun kita tidak menyukainya. Berupa, sebutkan daerahnya, jangan sebutkan penyakitnya, jangan sebutkan darah tinggi, tetapi ya tekanan darah yang belum stabil. Oke. Kalau misalnya ada cancer gitu ya, atau kista miom, jangan sebutkan kista miom kanker, tetapi sebutkan ada keluhan di rahim seperti itu, atau daerah perut. Atau misalkan teman-teman syaraf kejepit daerah pinggang, sebutkan saja. Ya Allah, ketidakseimbangan syarafku ya Allah di sebelah pinggang, di bagian pinggang. Dan aku terima, aku syukuri segala anugerahmu ya Allah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Kadar kolesterol, seperti itu saja. Kadar kolesterol. Alhamdulillah ya Allah, aku terima, aku syukuri anugerahmu ya Allah. Aku syukuri anugerahmu. Aku terima dan aku serahkan. Nah, kalimat penutupnya adalah aku serahkan kesembuhanku kepadamu ya Allah. Oke teman-teman, ucapkan berkali-kali ya. Intinya sebutkan keluhannya apa, tapi jangan penyakitnya. Sebutkan secara umum dan letaknya di daerah mana. Kalau seluruh badan, ya sebutkan seluruh badan. Kemudian terima, syukuri, dan serahkan kesembuhannya kepada Allah. Oke ya, sambil saya bacakan ayat-ayat Allah, sambil teman-teman ketuk-ketuk. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman pindah di dada sebelah kiri ya, dari mulai sini ya, ujung bahu kita miring 45 derajat. Silakan cari titik yang dicari begini ya, pakai 2 jari. Cari bagian yang terasa nyeri. Kalau saya di sini ya, teman-teman. Masing-masing orang beda-beda, silakan diusap. Ini titik penyembuhan untuk seluruh keluhan, termasuk gangguan mental ya. Keluhan mental, gangguan mental, termasuk teman-teman punya luka batin, apapun itu, sedih mendalam, ya, gampang baper, gampang emosi, itu termasuk titiknya di sini. Masing-masing beda-beda. Misalkan ada yang di sini ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, seperti itu. Kalau saya di sini, teman-teman, silakan ditekan pelan-pelan, nggak usah terlalu, jangan keras-keras ya, pelan-pelan, kemudian diputar, kemudian ucapkan kalimatnya, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu berupa batinku ya Allah yang tidak nyaman. Ini yang terkena luka batin ya, yang tidak nyaman ini ya Allah, aku terima, aku syukuri. Jangan dilawan penyakitnya, jangan dilawan, tapi justru diterima. Semakin dilawan itu akan semakin kambuh. Oke, diterima dulu. Alhamdulillah ya Allah atas segala anugerahmu, aku syukuri dengan penuh rasa syukur ya Allah segala anugerahmu. Dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Oke, silakan teman-teman sambil dipijit seperti ini. Sambil saya bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oke, teman-teman pindah ke sini ya, ketiak silakan. Dijepit begini dan posisi jari kelingking kita disitulah titiknya. Titiknya ini biasanya sakit di situ ya, nyeri. Silakan teman-teman ketuk-ketuk. Kalimatnya sama ya. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu yang kurasakan saat ini berupa rasa di batinku yang
tidak nyaman ya Allah, atau apapun keluhan di dalam badanku, ya, aku terima dengan penuh rasa syukur ya Allah, dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Oke, begitu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Oke teman-teman, silakan di sini ya, di mata di sini. Sini, ujung alis, di pangkal alis. Ketuk-ketuk. Kalimatnya sama, alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu ya Allah, keluhan yang kualami saat ini aku terima dengan penuh rasa syukur. Sebutkan keluhannya di daerah mana, dan aku sembuhkan ya Allah, dan aku serahkan kesembuhanku ya Allah, dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu ya Allah. Seperti itu ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, yang cukupan, yang sedang-sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Bisa Kak Ning? Makanya kan kemudian kita kasih PR teman-teman untuk membantu terapi orang lain. Oke? Silakan sekarang di sini ya, di pinggir mata seperti ini. Iya, ucapannya sama. Alhamdulillah ya Allah, atas segala anugerahmu ya Allah yang kurasakan saat ini, aku terima dengan penuh rasa syukur. Kalau sedang sakit di, misalkan di perut, bayangkan sakitnya, dirasakan, dinikmati, jangan justru dilawan. Teman-teman yang punya luka batin, dirasakan luka batinnya karena apa? Dirasakan. Begitu nikmatnya ya, luka batin itu dirasakan, justru semakin dirasakan, jangan dilawan. Oke, silakan ketuk-ketuk. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan ya, jangan ditahan ya, sambil ketuk-ketuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sebelah sini teman-teman, pindah titiknya di bawah mata sini ya. Boleh kanan, boleh kiri, silakan. Ketuk-ketuk. Yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang mau ke toilet jangan ditahan. Yang mau reaksi apapun jangan ditahan, dikeluarkan saja. Kalimatnya sama ya. Alhamdulillah ya Allah, atas segala anugerah-Mu yang kurasakan hari ini, aku terima dengan penuh rasa syukur dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pindah di sini teman-teman. Teman-teman hafalkan titiknya ya. Nanti kalau mau membantu orang lain tinggal diketuk-ketuk seperti itu. Caranya ada dua. Kalau misalkan lawan jenis, teman-teman jangan ketuk-ketuk dong. Ya, perintahkan supaya dia mengikuti gerakan kita. Terus misalkan kalau sesama jenis begitu ya, sama-sama laki-laki atau sesama perempuan, boleh silakan diketuk-ketuk. Apalagi kalau misalkan dia, mohon maaf, sedang lumpuh, stroke begitu ya, silakan bisa dibantu ketuk-ketukan. Sekarang di sini teman-teman, di bawah hidung, di antara hidung dan bibir. Kalimatnya sama. Alhamdulillah ya Allah, atas segala anugerah-Mu, aku terima dengan penuh rasa syukur ya Allah. Bayangkan sakitnya di mana, bayangkan rasa sakitnya di mana, syukuri, terima, jangan dilawan. Justru diterima. Dan aku pasrahkan kesembuhanku kepadamu ya Allah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sisi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun di sini teman-teman. Oke, ketukannya tidak usah terlalu keras, jangan terlalu pelan. Kalimatnya ucapkan alhamdulillah ya Allah atas segala anugerah-Mu. Bayangkan rasa sakitnya di mana? Dirasakan. Dan aku serahkan semua kesembuhanku kepadamu. Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Oke, silakan teman-teman. Ditempelkan dada dan perut, diusap silakan. Diusapkan, kita ucapkan ikrar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikuti ucapan saya, cukup terdengar di telinga ya. Agak keras boleh. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerah-Mu, aku terima dengan penuh rasa syukur anugerah-Mu ya Allah. Tetapi apabila ada di antara leluhur kami, keluarga besar kami, yang selama hidupnya pernah berbuat kesyirikan, dan perbuatannya tersebut mendatangkan jin atau gangguan gaib masuk ke dalam badanku ya Allah,
Aku serahkan kesembuhanku kepadamu ya Allah, dan aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Bismillah, Allah Akbar, tiupkan ke badan. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan. Tarik ke atas teman-teman. Bismillah, 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 bismillah. Sampai di tenggorokan. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tarik, dorong, batuk-batukan. Seperti itu. Tarik, dorong, batuk-batukan. Oke. Terus teman-teman silakan rasakan keluhan di daerah mana. Tepuk-tepuk. Misalkan di sini ada yang ganjel ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik atas. Bismillah, Allah Akbar. Dorong ke depan, batu-batuan. Allah Akbar. Jika sudah, silakan yang nggak puasa airnya diminum ya. Yang tidak berpuasa airnya diminum. Yang tidak puasa airnya silakan diminum. 3 kali itu bukan ya. Bismillah. Terus kemudian alhamdulillah. Oke. Ya nggak apa-apa teman-teman, yang muntah nggak apa-apa, gak usah khawatir, itu merupakan detox ya. Detox, keluarnya gangguan dalam badan, mudah-mudahan keluar. Kalau live hari ini, live-nya tidak teratur ya teman-teman ya. Live-nya nggak teratur, biasanya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi ini kita libur dulu karena saya ada agenda hari Ahad besok ya ke Bandung. Jadi ngisi seminar di Bandung. Oke teman-teman, yang terasa sakit silahkan dirasakan di daerah mana. Tiba-tiba ada reaksi misalnya di dada nih, sesek nih. Yuk tepuk-tepuk. Caranya gini nih. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Oke. Bentak ya. Yuk, bentak dengan suara agak keras. Tapi kalau takut kedengaran tetangga atau keluarga, pelan aja. Keluar, wahai musuh Allah. Dibentak. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman yang ingin dapat notifikasi live-nya masuk ke dalam grup. Kak Ida nggak jamin ya malam live karena padat banget asli agendanya ya Allah. Berilah kemudahan untuk bisa mengatur agenda. Ya teman-teman, bismillah, Allahu Akbar. Tarik, buang seperti itu. Kak di ini Hotel Kamboti ya, Kamboti, cari saja Hotel Kamboti. Teman-teman yang warungnya ada gangguan, terasa tutup, dilihat orang lain tutup ya, pakai air dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, campurkan daun bidara, diremuk, ditumbuk, campurkan seperti itu. Kak Ismi belum tahu ya, ke Cilacap. Waktu itu kita sudah buka Jogja loh. Kenapa nggak meluncur ke Jogja? Oke, tengkuknya berat. Terus tengkuknya sedih juga Kak Herwina. Apakah tengkuknya sedih? Teman-teman, mohon maaf ya jika saya menyinggung. Tapi saya ingin mengajak teman-teman bahagia. Oke, silakan lututnya silakan yang terasa sakit
dipijit-pijit ya. Dipijit-pijit silakan. Terus kemudian yang sakit misalkan di lengan tepuk-tepuk aja. Yang sakit dada tepuk-tepuk. Yang sakit pinggang tepuk-tepuk pinggangnya. Oke, terus kemudian di sini Kak di Dahlan Japri ya DM kalau mau ikut seminar Bandungnya sebetulnya sudah full peserta, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita siasati bagaimana biar ada tambahan peserta seperti itu. Sini teman-teman. Oke. Perhatikan titik-titiknya di belakang pundak. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Gitu. Oke, silakan tepuk-tepuk. Kalau misalkan tiba-tiba mual, muntah berarti itu titiknya. Kalau enggak ada, ya fokus di bagian yang sakit. Silakan. Lututnya, misalnya lutut ya. Misal ini lutut nih. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan, cabut. Buang. Ukhruj, iya a'du Allah, tiupkan. Tarik, buang. Seperti itu. Boleh Kak Dia, silakan. Iya Kak Ipal, jadi banyakin istighfar dulu ya. Banyakin istighfar, yang ingin warungnya laris, banyakin istighfar. Terus amalkan ayat kursi. Saya kasih amalan yang sederhana aja. Ya, nggak usah rumit-rumit, nggak usah baca ribuan. Kalau mau baca banyak-banyak, silakan nggak usah dihitung. Ya, ayat kursi teman-teman yang ingin usahanya laris lancar. Kalau misalkan selama ini kelihatan tutup ya, baca ayat kursi pagi sore. Terus kemudian banyakin istighfar, ayat kursi sebelum tidur dan setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib seperti itu. Oke, silakan tepuk-tepuk teman-teman. Bismillah. Oh, masih bisa ya Kak Dewi ya? Masih bisa nambah. Oke, terima kasih Bunda Dewi. Teman-teman, ini ada kabar dari pihak panitia ya. Teman-teman yang Bandung sekitarnya, ada yang Jawa Barat, yuk merapat di Bandung tanggal 26 Januari. Ini bentar lagi nih. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini tinggal 3 hari lagi nih. Merapat yuk. Khususnya teman-teman yang merasakan masalahnya begitu berat. Merapat, semuanya merapat ke Bandung. Ya, semuanya merapat ke Bandung. Karena jadwal saya padat sekali. Saya ini lagi proses melanjutkan studi ya. Melanjutkan kuliah saya. Terus kemudian saya juga banyak ini amanah di luar sana untuk ngelola ini itu ya. Oke. Silakan teman-teman merapat di Bandung, nanti hubungi admin yang ingin merapat. Pundak kanan sakit, silakan teman-teman. Diketuk-ketuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti gerakan mencabut ini ya. Terus teman-teman, airnya silakan yang sudah nyiapin air, silakan dioles ke bagian yang sakit. Yang sudah nyiapkan air, silakan dioleskan di bagian yang sakit. Oke, teman-teman, di sini saya izin ini ya, menyematkan bagi teman-teman yang membutuhkan untuk panduan terapi. Oh ya, sebentar. Saya arahkan dulu teman-teman yang belum masuk ke dalam grup ya. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grup. Grupnya di mana? Grupnya di grup Wawa ya, teman-teman. Silakan. Caranya begini. Yuk, yang ingin dibantu terapi dan masuk ke dalam grup dan bisa konsultasi dengan saya, silakan. Ini ada pojok kiri atas, ditekan saja, ditekan begini. Nah, sampai muncul begini teman-teman, ini ditekan ya, ditekan terus kemudian intinya menuju bio profile. Nah, yang mau konsultasi silakan tekan di sini pesan, yang mau gabung grupnya silakan klik di sini terapilangit.com. Oke. Di luar kota Kak Solo. Jadi nanti bolak-balik ya. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan di sini ya. Grup Terapi Langit gratis. Oke. Terus kemudian teman-teman yang ingin belajar kelas affiliate, ini bisa klik sini, ada 2 cara, nanti saya sematkan di keranjang kuning juga. Yang punya utang yang ingin segera umroh tahun ini, teman-teman kalau sudah menguasai ilmu affiliate marketing, gampang ya, insya Allah tahun ini teman-teman bisa umroh. Karena potensi penghasilannya bisa 1 juta per hari. Sehingga teman-teman nanti ya insya Allah dengan mudah bisa ngelunasi utang, bisa bikin masjid. Terus kemudian yang mau ikut seminar Bandung masuk ke sini ya. Gitu.
Nah, ini untuk kelas affiliate. Insya Allah kita buka kelas affiliate syariah. Jadi kita pembahasannya dari sudut pandang syariat Islam ya. Karena banyak potensi pelanggaran ketika kita bermain affiliate marketing. Begitu. Oke, teman-teman yang nggak sempat mengikuti grupnya, saya sematkan buku namanya buku Terapi Langit ya. Silakan bisa di check out di Keranjang Kuning. Ini teman-teman dapat 4 buku, hanya 167 saja. Seperti itu. Kak Ismi, pokoknya masuk terapilangit.com, di situ ada. Atau DM aja ya, nanti DM. Silakan DM, nanti kita pandu. Terus teman-teman yang punya utang, ini silakan bisa miliki buku 9 langkah lunas utang. Nggak terlalu tebal teman-teman, dan ini langkah-langkahnya nyata ya. Ada 9 langkah gimana caranya agar teman-teman lunas utang. Iya Kak Dida, ini ada rekamannya. Ada rekamannya, silakan nanti bisa DM untuk kita share linknya. Terus kemudian teman-teman yang ingin gabung kelas affiliate, jadi kita kirim panduannya. Yang ingin gabung kelas affiliate syariah teman-teman ya, affiliate syariah, ini teman-teman bisa check out di Keranjang Kuning di etalase nomor 1 ya teman-teman, etalase nomor 1. Jadi di sini itu ada panduan dan teman-teman dapat 7 kelas. Yang pertama saya bacakan ya, kelas marketing langit. Ini yang belum masuk ke dalam grup ya, kita kirim ini. Tapi kalau yang sudah masuk ke dalam grup, ini bagi yang belum masuk ke dalam grup kita kirim. Tapi kalau sudah masuk ke dalam grup nggak perlu ini dong, kan sudah masuk. Bonus 1 kelas marketing langit teman-teman. Teman-teman akan dapat marketing langit ya, terus kemudian dapat kelas public speaking, kemudian dapat kelas membangun personal branding. Bonus berikutnya adalah dapat kelas teknik hancurkan mental block. Jadi yang nggak pede depan kamera, malu, minder, nah ini nanti kita punya kelasnya. Kemudian ada teknik hook ya, hook itu iya memang banyak, semuanya dapat, begitu ya. Ini di etalase nomor 1 teman-teman ya. Ini affiliate syariah. Agar video menarik dan membuat penasaran, itu ada kelas hook. Nanti kita share semua. Kemudian ada voucher member Terapi Langit. Dan kelas ke-7 adalah teknik mendapatkan ratusan produk gratis. Teman-teman itu dapat nanti semacam ini ya, jam tangan Quran. Terus kemudian yang daftar kemarin dapat dong Kak Solo, semuanya dapat. Terus teman-teman dapat semacam ini ya. Ini saya sarankan teman-teman yang mau belajar affiliate, ini ada rekomendasi mic ya, yang saya rekomendasikan. Karena saya punya banyak mic. Ini saya pilih, saya pilih yang kira-kira memang betul-betul recommended. Oke. Yang pertama, yang mahal dulu ya. Ini adalah Boya. Boya ini di harga 600-an. Jadi biar suaranya bening, sehingga konten teman-teman berkualitas. Terus kemudian yang kedua adalah Mixio. Ini khusus kaum mendang-mending. Ini bisa pakai Mixio S14 Pro. S14 Pro itu di 200-an. Di 265 itu suaranya udah bagus teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa investasi. Itu investasi. Jadi insya Allah nggak akan rugi. Oke, teman-teman yang sudah masuk ke dalam kelasnya, sudah sampai mana? Sekali lagi dong sebelum seminar. Nggak jamin ya Kak T, mudah-mudahan nanti bisa sempat waktunya. Kak Samirah kalau pengen gabung kelas affiliate itu di etalase yang saya sematkan ya, etalase nomor 3. Teman-teman yang ingin gabung kelas affiliate di etalase nomor 3. Jadi nanti kita kirim panduannya. Ini bukunya tipis ya teman-teman ya, karena memang isinya cuma panduan masuk ke dalam grup. Seperti itu. Nah ini nanti ada scan QR code. Ini kebetulan memang sengaja saya kosongin gitu ya. Ini nanti teman-teman scan aja, pakai aplikasi di scan, nanti teman-teman langsung masuk ke dalam grupnya. Terus gini, ini bedanya dengan kelas di yang lain ya. Ini kita membahas affiliate syariah.
Nah, teman-teman perlu memahami ya jenis penghasilan. Kita nanti share teman-teman agar paham jenis penghasilan. Iya betul. Materinya disampaikan di kelas itu tentang bagaimana menghasilkan lewat TikTok. Lewat TikTok potensinya itu sekitar, kita nggak mau muluk-muluk ya. Untuk pemula targetnya 500 sampai 1 juta per harinya. Seperti itu. Dalam waktu 3 sampai 5 bulan, teman-teman insya Allah akan mendapatkan penghasilan 500 sampai 1 juta melalui TikTok. Nah, modalnya cukup nanti handphone dan kuota, cocok untuk yang gaptek dan nol soal affiliate. Panduannya nanti di grup Kaidah. Panduannya itu hanya di sini. Ini panduan untuk masuk ke dalam grup. Seperti itu. Sebentar, saya tunjukkan ya. Panduannya itu begini. Nah, ini kelasnya ya teman-teman ya. Ini kelasnya seperti ini. Terus kemudian kita tuh. Ini belum selesai ya. Ini sudah saya update beberapa seperti itu. Jadi ini ada panduannya, tinggal nonton teman-teman. Nah, ini yang membedakan kita dengan kelas yang lain ya. Kita perlu meluruskan niat. Kita setel sedikit. Bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk mempraktekkan bisnis TikTok affiliate? Nah, seperti itu ya. Jadi, iya. Oh, sudah 26 video. Ngitung ya, Kak. Cara gabung gimana, Kak Harapan? Untuk yang affiliate. Untuk yang affiliate, silakan check out aja di keranjang kuning. Ya. Check out di keranjang kuning etalase nomor 3. Seperti itu. Nanti kita kirim panduannya. Oke, kita kirim panduannya dalam bentuk seperti ini, buku. Ini dibaca nanti teman-teman lewat buku ini nanti bisa langsung join. Terus kemudian yang punya utang ini hanya 79 aja. Hanya 79 etalase nomor 4. Dan di sini juga ada. Di sini juga ada kelasnya. Nih teman-teman, cuma kita nggak terlalu detail ya kalau di sini ya. Sebentar. Nah, ini dia, ada panduan. Di buku lunas utang ada panduan TikTok affiliate. Iya Kak Samira, silakan. Jadi gini, nanti kita jelaskan nih, ada penjelasannya detail nih. Teman-teman nggak paham misalkan, ya ini sudah ada penjelasannya detail. Ini di buku lunas utang. Terus cara tarik komisi teman-teman ya. Ini cara tarik komisi, kemudian cara melihat data performa. Terus detail nih, semuanya dijelaskan detail di sini. Oke. Ini di etalase nomor 4. Jadi ada di buku lunas utang panduannya. Yang sudah mendaftar duluan, iya Kak Toko. Ini cuma panduan, isinya cuma panduan masuk loh. Ini nggak terlalu penting teman-teman. Ini cuma panduan masuk. Jadi yang sudah masuk ke grupnya nggak butuh ini. Begitu. Ini hanya untuk, jadi kalau di TikTok kan nggak bisa jualan digital ya teman-teman ya. Ini termasuknya kelas digital. Makanya kemudian kita siasati gimana caranya agar ini bisa masuk keranjang kuning. Begitu. Iya, betul Kak Solo dapat. Tadi pembahasannya beda. Ini gagal fokus nih Kak Solo nih. Iya, semuanya dapat public speaking, mental block dan lain-lain semua dapat. Tapi yang nggak dapat ini bukunya. Ini jualanku, tanya admin ya. Saya belum paham soal pengiriman. Seperti itu. Nah, kita mensiasati gimana caranya agar kelas kita itu bisa dikirim. Bisa masuk ke keranjang kuning. Nah, makanya kita cetak ini. Gitu. Sebenarnya ini nggak penting banget gitu loh. Ini hanya sekedar untuk akses gitu ya teman-teman. Oke, sudah paham ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang sudah masuk kelasnya, barangkali ada yang bingung, silakan mumpung saya ada waktu, sekitar 10 menit lagi, boleh tanya, boleh konsultasi. Ini saya masih agak longgar nih, sampai jam 8 nih. Jam 8 ke sana sudah padat banget. Yang japri-japri, bisa jadi jawabnya 3 hari kemudian, bahkan seminggu kemudian. Nggak harus beli gimana Kak Toko? Untuk masuk ke dalam grupnya ini. Jadi untuk masuk ke dalam grupnya pakai ini. Ya. Ini pintu masuknya itu di sini. Check out-nya di keranjang kuning ini hanya 149. Normalnya 300. Ditunjukkan buku TikTok.
buku TikToknya ini Kak Rahma. Ini buku di belakangnya ini poin H. Jadi gini teman-teman. Sebentar ya, saya tunjukkan aja nih biar enak. Saya tunjukkan bukunya. Saya ganti view kameranya ya, biar teman-teman nggak lihat saya terus. Takutnya bosen lihat saya terus. Kita ganti view-nya jadi view buku. Sebentar, saya bereskan dulu mejanya, berantakan sekali. Untuk nomor rekening apakah depannya dikasihkan TikTok? Iya, untuk pencairan nggak? Untuk pencairan itu nanti teman-teman perlu memasukkan, misalkan kayak dana gitu ya. Sebentar. Ini berantakan banget. Oke, saya balik dulu ya. Videonya saya balik dulu. Putar kamera. Oke. TikTok yang diunduh itu TikTok biasa, bukan TikTok. Jadi gini ya teman-teman. Jadi TikToknya itu di Play Store silahkan cari TikTok. Nah, TikTok ini bukan yang light ya, karena ada dua. Ada yang light, ada yang studio. Pokoknya yang biasa aja ini, TikTok biasa. Seperti itu. Sebentar, view-nya kurang enak ya. Oke. Nah, teman-teman, ini buku 9 langkah lunas utang ya. 9 langkah lunas utang itu ada di etalase berapa coba etalasenya? Sebentar. Lunas utang saya sematkan ya, etalase nomor 4. Oke. Nah, ini isinya, teman-teman, perhatikan. Nih, kita lihat daftar isinya. Yuk merenung dulu, terus kemudian apakah dijamin utang lunas? Nah, ini pasti pertanyaan teman-teman ya. Waspada utang bermasalah. Utang itu tidak dilarang kok. Jadi ada utang yang boleh-boleh saja. Jenis utang, penyebab utang, bahaya utang, nasihat bijak. Terus kemudian, nah ini langkah 1 ya. Kita spill. Langkah 1, tobat dari dosa. Terus dampaknya gimana? Ada peringkat dosa, peringkat 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah 2, intinya luruskan mindset terhadap Allah sebagai penolong. Mindset itu pola pikir ya teman-teman. Mindset terhadap diri sendiri, mindset terhadap harta dan utang. Terus jangan jadi orang egois, mindset sacet, dan 9 karakter terlarang. Seperti itu. Kak Solo di awal atau gampang, sekarang pun juga boleh. Yang penting kan itu nanti aja nggak apa-apa sih, nunggu penarikan untuk rekeningnya. Kalau nggak punya utang, ini sebetulnya bukan khusus membahas utang, nanti bisa dikondisikan. Karena begini, mau ngelunasi utang itu kan pakai uang. Nah teman-teman butuh uang nggak kira-kira? Sudah kaya, oke sudah kaya harus makin kaya dong. Biar bisa lebih banyak sedekah, biar bisa bikin misalkan masjid, iya kan? Nah, intinya di buku ini itu mendapatkan kelimpahan rezeki. Jadi kalau nggak punya utang tetap butuh buku ini. Begitu ya teman-teman. Iya Kak Julaiha memang betul. Dimanapun ilmu itu harus diulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali nonton. Gitu. Nggak ada muncul teleprompter. Iya kah Toko Ani? Coba gimana? Misalkan gini ya. Untuk memunculkan teleprompter itu gini nih. Plus. Terus kemudian di sini efek. Udah dicari di sini. Cari di sini. Tele. Coba jangan pakai TikTok Lite. Nah, ini semua muncul ya. Saya sudah nyoba dengan berbagai HP, dengan berbagai akun, ini muncul. Ya, teleprompter ini memang fitur TikTok. Seperti itu. Kak Sofi di channel YT ya. Channel YT cari aja terapi langit.
Iya Kak Ismi, intinya begini, ini buku untuk siapapun yang ingin mendapatkan kelimpahan rezeki. Begitu ya, walaupun nggak punya utang, ini cocok bagi teman-teman. Misalkan kita mikir gini, wah saya nggak punya utang, saya nggak cocok baca buku ini. Ya tetap cocok dong, karena ini kelimpahan. Ini buku yang berisi kelimpahan rezeki. Gitu. Siap Pak Solo, segera bikin konten ya. Mudah-mudahan bisa segera. Oh sudah muncul belum Kak Solo untuk ini ya, showcase-nya? Oh iya, nanti di screenshot ya. Itu pakainya Kak Toko Ani Berkah, pakainya TikTok Lite bukan? Atau TikTok yang biasa? Coba dicek dulu, karena TikTok Lite itu nanti nggak muncul. Harus pakai TikTok yang biasa. Oke, kembali ke sini dulu ya teman-teman. Jadi gini, ini kemudian langkah mana tadi? Langkah 2, pola pikir terhadap Allah, pola pikir terhadap diri sendiri, pola pikir terhadap harta dan utang. Terus kemudian jangan jadi orang egois. Nah, penting banget nih ya, halaman 78 nih, saya buka dulu. Karena ini penting sekali. Nah, ini nih. Jangan pernah jadi orang egois. Banyak orang di dunia ini egois hanya memikirkan kepentingan pribadi. Orang bekerja mencari nafkah, bukankah ujung-ujungnya hanya untuk keperluan pribadi? Jadi gini ya, kelak ketika utangmu lunas, tentu kamu sudah memiliki pengalaman mengumpulkan uang. Nah, maka setelah utangmu lunas, lanjutkan terus perjuanganmu dalam mengumpulkan harta dan kekayaan. Jangan sampai kamu berprinsip, utangku sudah lunas, terus tugasku sudah selesai. Alhamdulillah, sekarang aku sudah merasa cukup dengan income yang aku miliki. Perhatikan baik-baik kalimat ini, sekilas kalimat ini merupakan kalimat yang bijak penuh syukur. Tapi jika melihat dari sisi yang lain, kalimat ini barangkali mengandung sisi egoisme diri. Katakanlah kelak kamu memiliki penghasilan sejumlah 10 juta rupiah dari hasil usahamu yang kamu kembangkan. Nah, letak egoismenya di mana? Jika kamu kelak merasa cukup dengan penghasilan 10 juta rupiah, kenapa setelah utangmu lunas, kamu tidak kembali berjuang mengejar target misalkan penghasilan 100 juta per bulan? Jika kebutuhan hidupmu 10 juta per bulan, tapi kamu hanya berusaha mengejar 10 juta per bulan sesuai kebutuhanmu, bukankah itu sama saja egois? Egoisnya di mana? Ya di sini. Bukankah sebenarnya kamu bisa mengejar target penghasilan 100 juta? Setelah Allah mudahkan kamu mencapainya, kamu bisa saja hanya mengambil 10 juta. Sedangkan yang 90 juta rupiah bisa kamu sedekahkan untuk fakir miskin, duafa, anak yatim, ya, dan pihak yang membutuhkan. Begitu. Iya, ngantuk itu memang efeknya ya teman-teman ya. Terus ini banyak sekali langkah-langkahnya detail ya teman-teman. Kita spill dulu ya. Langkah 4, maksimalkan potensi. Yakinlah kita itu belum maksimalin potensi ya. Kita masih mungkin barangkali masih baru mungkin 10%, 20%. Kamu punya potensi terbaik dunia akhirat. Nah ini konsep ya, rezeki dijemput atau datang sendiri. Mungkin ke depan kalau kita live pun kita akan fokus membahas ini ya. Ini saya yakin semua orang butuh, karena ini konsep rezeki. Ada konsep rezeki, maksimalkan potensi akhirat, potensi dunia, waspada sihir penutup rezeki, ciri-ciri sihir penutup rezeki. Langkah 5, ikhlas doakan orang lain. Ini yang powerful banget teman-teman. Kita fokusnya doakan orang lain ya. Terus kemudian, nggak apa-apa Kak Dedi, jumlah mengikuti lebih banyak daripada pengikut, tapi nanti pasti pengikut kita pasti naik terus Kak Dedi kalau terus-terusan ngonten. Kemudian laku prihatin ya, langkah 6. Laku prihatin ini bahasa Jawa. Terus dalam Islam itu zuhud. Terus kemudian ada kisah laku prihatin para nabi, sahabat dan ulama. Kemudian 101 tips hemat uang. Kemudian langkah ke-7, lakukan apapun. Ya, lakukan apapun. Ini yang nanti teman-teman akan dikasih inspirasi oleh Allah untuk dapat jalan gimana cara ngelunasi utangnya. Jadi pokoknya lakukan apapun. Ada mental block, kita hancurkan. Nah, ini perbandingan ya.
Bisnis konven versus online. Waspada bisnis penipuan, nanti kita bahas. Bagi yang sudah punya bisnis, gimana caranya. Kemudian langkah 8, amal tabungan kebaikan cairkan. Kemudian langkah 9, nah ini nih, hasilkan cuan. Oke Kak Dedi, bagus, pakai akun lama aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Saya juga akhirnya pakai akun Terapi Langit, padahal tadinya saya mau pakai akun yang lain ya, biar nggak campur-campur. Tapi ya sudahlah, akhirnya saya pakai akun Terapi Langit ini untuk TikTok affiliate. Karena sekaligus buat contoh ya. Iya Kak Toko, konsultasi di grup ya. Boleh silakan Kak Sofi, boleh di-download, boleh di-share, boleh di-upload ulang, silakan bebas. Kalau nanti misalkan monetize di FB ya, dimanapun itu, nanti teman-teman halal ya. Saya halalkan untuk bisa mendapatkan ini hasil dari konten-konten saya, silakan boleh di-share, disebar, tidak perlu izin. Termasuk di TikTok ini, teman-teman silakan boleh upload ulang. Oke, saya sudah izinkan siapapun untuk mengupload ulang konten-konten Terapi Langit dari manapun itu, termasuk di TikTok silakan. Kalau mau dipakai untuk jualan, untuk dapat uang kayak apapun, boleh silakan. Terus langkah 9, grup apa dulu Kak Rina? Grupnya banyak kita ya. Ada grup lunas utang, ada grup affiliate, ada grup terapi, ada grup terapi anak, terapi keluarga. Banyak tuh grupnya tuh. Oke, teman-teman, hasilkan cuan. Kita bukan mengarahkan ke afiliator ya. Ini hanya sebagai salah satu ikhtiar aja. Begitu. Siap Pak Iannya, mudah-mudahan segera sampai ya. Tanya ke admin. Kak admin, bukuku sudah dikirim belum? Cepet kirim dong bukunya gitu. Tidak tahu grup apa. Loh, Kak Rina kebutuhannya apa? Sekarang kebutuhannya apa? Begitu ya. Kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya lunas utang, masuknya grup lunas utang. Ya, nanti bisa cek out ini ya, 9 langkah lunas utang. Terus kemudian kalau yang ingin punya bisnis di rumah, lunas utang berarti ini. Beli ini dulu, nanti masuk ke dalam grup. Itu ya. Jadi beli ini dulu, nanti masuk ke dalam grup. Ini hanya 79 loh. Setebel ini teman-teman, 79. Murah banget. Murah banget. Ya. Terus teman-teman, untuk grup affiliate, iya, grup affiliate itu betul, beli buku dulu. Bukunya itu cuma panduan kok sebetulnya. Bukunya itu cuma panduan. Jadi gini, saya tunjukkan ya. Jadi bukunya itu cuma kayak gini nih. Ini di etalase nomor 3. Jadi ini nggak ada isinya teman-teman, ini tipis. Di sini bukan ilmunya tuh bukan di sini ya. Jadi ini cuma panduan nih, cara masuk ke dalam grup. Bagaimana cara mengakses kelas? Ikuti 7 langkah. Itu ya. Oke Kak Diah, mudah-mudahan segera datang ya. Langkah pertama ini ke Play Store. Langkah kedua install ini. Kemudian langkah ketiga ini. Dan langkah terakhir ini kalau yang buku aslinya itu ada scan. Di sini ada scan QR. Nah, baru masuk. Nah, kenapa saya buat begini? Agar bisa dipakai keranjang kuning. Karena kelas kita kan produk digital. Nggak bisa keranjang kuning, teman-teman. Makanya saya buat begini. Biar bisa keranjang kuning, sehingga teman-teman bisa masuk kelas melalui ini. Begitu. Oke, mungkin gitu aja, teman-teman. Karena sudah mau jam 8, saya ada agenda. Masukin dulu ke keranjang. Ini hanya 149, normalnya 300. Perhatian, ini terjangkau sekali karena cukup bayar untuk selamanya. Ada update video, teman-teman nggak usah bayar lagi. Begitu. Kak Lulu, untuk apain dulu nih? Untuk kelas affiliate. Ke sini dulu, ke keranjang kuning dulu, Kak. Di etalase nomor 3. Nanti ada panduan. Panduan masuk ke sini ya. Ke ini ya, nih, channel sama grup. Seperti itu. Upload ulang, dimodif Kak Dedi, jangan diupload mentah-mentah, dimodifikasi. Entah itu ditimpa tulisan atau gambar yang lain, begitu. Keranjang kuning yang disematkan apakah akun seller, apa akun affiliate? Akun seller, apa akun affiliate? Akun affiliate, Kak Mutoyo. Teman-teman yang mau ikut affiliate buku ini komisinya lumayan loh. Ini komisinya 50.000.
Terus kemudian yang affiliate ini komisinya 19.000. Oke. Silakan ditambah dulu ke showcase atau ke keranjang kuning. Saya pamit ya teman-teman ya. Mohon doa, mudah-mudahan sebelum ke Bandung kita bisa live sekali lagi ya. Saya ke Bandung hari Sabtu, yang mau ketemuan di Bandung atau yang ingin ikut seminar, yuk daftar lewat DM. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, ada amalan lunas utang nih di halaman belakang. Yuk tambah dulu ke keranjang kuning. Akun lama random nggak apa-apa Kak Didi. Saya juga random kok, nggak apa-apa. Pakai akun lama aja. Terima kasih. Assalamualaikum.